Ilegal dan pengkhianatan. Kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal. Seperti itu, dan itu kebiasaan beliau ya. Kalau ikuti semalam ya seperti itu, dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu, dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar ADART. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat
karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan
ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar art. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu.
Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas,
XXI PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar,
dia bikin tandingan kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Jusuf Kalla laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Jusuf Kalla, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada yang datang.
Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja,
Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada EdArt, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi
bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla.
Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar ADART. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar
ADRT. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADRT. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan
ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu.
Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas,
Ex-eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar,
dia bikin tandingan kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Jusuf Kalla laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Jusuf Kalla, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data.
semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja,
Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada EDART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi
bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla.
Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar ADART. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua kita sudah pecat
karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI.
JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, XXI PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, XXI PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya.
Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas,
Ex-eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar,
dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Jusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Jusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu. Karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada data.
Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja,
Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada EdArt, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi
bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla.
Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak muat. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, XXI PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, XXI PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat. Karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar ADART. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua kita sudah pecat
karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan
ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita suruh lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu.
Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau harmonis menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas,
XXI PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua. Kita sudah pecat. Karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya.
Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Jusuf Kalla laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Jusuf Kalla, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan,
kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana,
melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada EdArt, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal
seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan.
Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar,
dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua. Kita sudah pecat. Karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus itu telah dicat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya,
Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Eksekusi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Eksekusi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan
ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu. Karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu.
Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas,
Ex-eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal. Seperti itu, dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar,
dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Jusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Jusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada yang datang.
Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja,
Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada EdArt, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi
bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla.
Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar ADART. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat
karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional (Munas) XXI PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional (Munas) XXI PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak
dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal
seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK.
JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, XXI PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 yang menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar,
dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Jusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Jusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data.
Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politik PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi akan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia.
Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada EDART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu. Di setiap negara, sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar EDART. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini.
JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, XXI PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Jusuf Kalla laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Jusuf Kalla, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar Ed-Art. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak muat. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya,
Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Eksekusi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. Ji Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Eksekusi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada yang datang. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal
ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya.
Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita suruh lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas Di Indonesia. Ilegal. Dalam pengkhianatan. Kedua itu kebiasaan pengkhianatan. Kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar,
dia Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua. Kita sudah pecat. Karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan, termasuk PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar ADART. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya,
Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, XXI PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, XXI PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan
ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla.
Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu.
Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas,
PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri? Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Jusuf Kalla laporkan Agung Laksono. Dia bahaya. Harus kita lawan. Jusuf Kalla, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau.
JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan.
Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi. Setelah mengambil langfar Agung, dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi, akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham, dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya.
Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat, kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan kosgoro. Itu memang hobinya.
Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua. Kita sudah pecat. Karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya, kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa.
Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada EDART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya. Nah. Kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada EDART,
yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung.
Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi, ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara pada 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala.
Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum Pengkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain,
Agung Laksono akan melaporkan hasil musyawarah nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan musyawarah nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya.
Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Jusuf Kalla laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Jusuf Kalla, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya.
Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik.
yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada yang datang. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung.
Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Itu hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak muat. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubung 10% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Dia ada calon lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak muat. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak
dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada yang datang. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya.
Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik.
yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar ADART.
Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan.
Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar,
dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar ADART. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya,
Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita suruh lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal. Seperti itu, dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada yang datang. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan
ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu.
Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas,
Ex-eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita suruh lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal. Seperti itu, dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar,
dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Jusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Jusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data.
semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja,
Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada EdArt, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono sering menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi
bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla.
Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar ADART. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua kita sudah pecat
karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak
dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak muat. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, XXI PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, XXI PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal
seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini.
JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, XXI PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal.
Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau harmonis menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi
karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada EdArt, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta,
Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla.
Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak kita sudah pecat karena melanggar
ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan
ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu.
Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas,
Ex-eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar,
dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Jusuf Kalla laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Jusuf Kalla, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu. Karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada yang datang.
Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja.
Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada EdArt, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi
bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla.
Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua. Kita sudah pecat. Karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar ADART. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat
karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya? Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak
dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi
bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum.
JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, XXI PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya? Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya
pemerintahannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu. Karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya.
Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, XXI PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, XXI PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember.
Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada EdArt, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita suruh lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal. Seperti itu, dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Jusuf Kalla laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Jusuf Kalla, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara.
Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya.
Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak muat. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik.
yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung.
Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan.
Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar,
dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar ADART. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya,
Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan
ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu.
Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat. Karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas,
XXI PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar,
dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data.
semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja.
Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed.Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada yang datang. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi
bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ekseksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla.
Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Ia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak muat. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
ilegal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita suruh lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita suruh lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat
karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita suruh lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu. Dan ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat. Kayak semua. Kita sudah pecat. Karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Jusuf Kalla atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Jusuf Kalla. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan
ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Dia sudah lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang di situ itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan etik pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Yusuf Kala yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada etik, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. Kalau ikuti semalam, ya seperti itu.
Tidak ada calon lain. Tidak ada calon lain. Ya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya. Iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Siapa bilang? Tadi berapa menteri bicara? Nah, kalau menteri tidak ada data. Semua menteri yang ada bidangnya ke sosial, kesehatan, kita undang semua. Ya. Yusuf Kala atau JK melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Agung merespon santai pelaporan dirinya oleh Yusuf Kala. Agung Laksono pada Senin 9 Desember menyatakan tidak keberatan jika Yusuf Kala melaporkannya ke polisi. Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan. Agung lantas menekankan bahwa masalah yang sedang berlangsung bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Lebih lanjut, Agung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas. Ia mengungkap tujuan Munas itu untuk memperbaiki PMI. Agung pun menolak dianggap merusak organisasi PMI. Sebelumnya diberitakan Yusuf Kala melaporkan Agung Laksono terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI. JK menilai upaya Agung merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa Agung Laksono seringkali menciptakan perpecahan termasuk di internal Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menegaskan PMI hanya ada satu di Indonesia. Ia lantas mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD atau ART. JK pun membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinannya tidak harmonis dengan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Yusuf Kala laporkan Agung Laksono. Dia bahaya, harus kita lawan. Yusuf Kala, JK, melaporkan Agung Laksono ke kepolisian karena manuver pendongkelan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI. JK menilai langkah Agung melanggar hukum. Dia berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu, kata JK di sela-sela Munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. Dan PMI hanya ada boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Ya. JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar etik. Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain. Iya, saya lapor ke polisi bahwa ada tindakan ilegal dan melawan hukum. Karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang di situ, itu pun sudah dipecat kayak semua. Kita sudah pecat karena melanggar ADART. Ya, iya, antara lain. Ya, ini ilegal. Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI. Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana. Musyawarah Nasional, Munas, Ex-Eksi PMI tahun 2024 telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai Ketua Umum. JK rencananya akan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum hari ini. JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. Itu ilegal dan pengkhianatan, kata JK. JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional, Munas,
XXI PMI tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya. Di sisi lain, Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham. Kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan Ed-Art pada forum tertinggi, Munas, PMI, katanya, Senin 9 Desember. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu 8 Desember, yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal. Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja. Karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi, ujar dia. Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada Ed-Art, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir. Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing. Download Tribun X